may yudlil fala hadiyalah. Begitu juga sebaliknya, orang yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa meluruskannya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita Bapak Ibu, ikhwah saudara sekalian rahimakumullah, berada di salah satu rumah Allah, itu menunjukkan kalau kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuknya. Alhamdulillah, yang diberi hidayah enggak ada yang bisa untuk menyesatkannya, walaupun dibayar berapapun gitu, untuk sesat tidak bisa. Begitu juga hidayah itu mahal, jamaah rahimakumullah. Yang Allah sesatkan, mau kita marah kayak apapun gitu, misal anak kita gitu, waliyadzubillah, kita berlindung dari itu ya. Nabi juga begitu ya, anaknya ada yang kafir ya. Hidayah mahal, yang Allah sesatkan enggak ada yang bisa untuk menunjukkannya ke jalan hidayah, karena itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita marah, mau kita bayar, mau kita setiap hari kita bilangin, kalau hidayah itu tidak Allah kasih kepada seorang hamba, enggak bakalan bisa. Maka kita banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya, berucap alhamdulillah. Kemudian kita jaga nikmat hidayah ini sebagaimana yang dipesankan oleh ulama-ulama kita, sering hadir di majelis ilmu. Kita sedang berada di majelis ilmu, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di setiap kesempatan, kapanpun kita jumpa antar orang beriman, harus saling wasiat mewasiati. Saya wasiatkan khususnya untuk diri saya, umumnya adalah untuk jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, yang hadir di majelis ini. Mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Orang hebat bisa terbang katanya. Bapak Ibu, kalau kita bertanya, ada orang bisa terbang, hebat enggak? Hebat gitu ya. Ditusuk kebal tidak apa-apa, hebat. Kalau asli itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Keserempet enggak apa-apa gitu, padahal nenek-nenek gitu. Kalau asli itu karomah, sebuah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat-hebat menurut kita itu bisa disebut karomah. Sebenarnya ada karomah yang tingkatannya paling tinggi. Para ulama sepakat, karomah paling hebat itu adalah istiqomah. Seseorang bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Tuhannya, nah dia mendapatkan karomah paling wow. Sebenarnya begitu ya, terbang walaupun wow juga ya. Tapi apakah kita beneran bisa terbang, Bu? Kalau bisa terbang itu mencurigakan, itu pasti pakai ilmu-ilmu yang begitu-begituan gitu ya. Kalau enggak soleh-soleh benar, itu mustahil untuk bisa terbang. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar di atas ketaatan, menikmati amal soleh, menikmati ibadah-ibadahnya, itu yang diminta oleh syariat kepada penyandang, kepada hamba-hamba Allah. Kalau bisa menikmati setiap amal soleh yang sedang dia laksanakan. Maka saya juga pagi-pagi di sini, mari kita nikmati amal soleh kita ya. Makdubatullah, misalnya tadi
kita baca Al-Quran, dibacakan Al-Quranul Karim, itu adalah hidangan Allah, kita nikmati. Sholat kita nikmati, zikirnya kita nikmati. Sekarang kita lanjut lagi, salah satu dari jenis zikir tazkirah, sama juga kita nikmati. Mari duduk sambil ngantuk-ngantuk juga tidak apa-apa, namanya nikmat. Orang mabuk aja begitu ya Bu ya. Yang sedang apa gitu, wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik ya, yang sedang main perempuan ya mungkin lagi merem sekarang ya, dipelukan selingkuhannya mungkin, wal iyadzubillah. Yang berjudi mungkin di meja judinya, yang apalagi banyak sekali ya di diskotik sama LC Bu, LC apa LC gitu ya. Padahal itu gelar bagus ya, Ustadz Muhammad Ridwan LC. LC kan untuk mereka-mereka yang menimba ilmu di Timur Tengah. Tapi LC di Solo kok aneh, malah para begituan ya, para setan, wal iyadu billah. Semoga Allah lindungi kita dari yang buruk-buruk, amin ya rabbal alamin. Mereka-mereka yang melakukan maksiat kepada Allah, betapa menikmatinya. Fama asbarohum alan nar, disindir pakai pujian. Allah menggunakan uslub fama asbarohum, alangkah sabarnya mereka alan nar, untuk masuk api neraka. Yang mau ke neraka aja pada sabar, tapi orang-orang yang ingin surga sedikit yang sabar, tidak pada sabar. Nah, pelajaran buat kita, iya ya, harus sabar. Yang sabar di atas ketaatan kepada Allah, itulah orang istiqomah. Pada zaman akhir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang ketaatan, memegang jadi orang soleh itu seperti apa? Menggenggam bara api, panas sekali. Bagaimana Bu? Kuat 1 detik bara api dipegang? Kayaknya setengah detik. Enggak sampai, langsung dilepas lagi saking panasnya. Begitu kalau manusia, hamba Allah yang taat kepada Allah itu seperti itu perumpamaannya. Maka bersabar, bersabar, dan bersabar. Seorang hamba Allah ketika jatuh ke dalam dosa, ketika kena bujuk rayu syaitan, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah senjata pamungkas setan alaihi laknatullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya sadar ya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, mengikuti hawa nafsu, hendaknya sadar, diminta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha pertama adalah sadar dulu, namanya iktiraf. Dan yang mendapatkan kesadaran ini adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah. Maka minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sekedar bertanya aja, mengingatkan, apakah kita sering tiap hari, tiap ba'da sholat berdoa kepada Allah? Gimana doanya ya? Ustadznya juga lupa gitu ya. Meminta kepada Allah tuh Ali Imron baris bawah. Mas Richard ini harus membantu, karena dilihat bapak-bapak ibu-ibu sayanya jadi hilang. Doa Robbana tuh Bu, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita itu kadang sadar, enggak sadar gitu ya.
Mengaku enggak mengaku itu kan butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon terus kepada Allah. Kita itu hamba yang lemah. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh. Memohon kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, Tuhanku, jangan engkau palingkan hati kami, ya, jadikan sadar terus, jangan sampai berpaling, merasa enggak ada dosa, bahaya jamaah rahimakumullah, ya. Merasa sudah baik, bahaya jamaah semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang yang kita pulang dari sholat berjamaah, melihat orang yang belum sholat atau orang yang sedang apa gitu di pinggir jalan malah lagi main kartu gitu, terus dalam hati kita terbesit apa gitu, orang apaan gitu, alamat masuk neraka gitu misalnya, ya, merasa kita lebih baik, itu juga bahaya. Kesadaran ini yang harus ada pada kita. Kalau tidak ada, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau palingkan lagi hati kami. Setelah engkau beri kami petunjuk, ya Allah, engkau maha pemberi, emang hidayah milik Allah, maka mohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sadar, kita akui, kita menjadi orang-orang yang selalu merasa belum baik atau memiliki dosa-dosa, dan tentunya punya, pasti, ya, pasti punya. Yang tahu dosa adalah kita sendiri, ya, bukan orang lain. Kalau orang lain sih enggak boleh tahu dan jangan sampai tahu, iya enggak Ibu Bapak? Orang lain tuh enggak boleh tahu dosa kita, jangan sampai tahu, dan enggak boleh mencari tahu. Itu namanya buruk sangka. Kita kepada orang lain juga begitu, enggak boleh tahu. Kalau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita itu ditutup daripada tahu aib-aib orang lain. Banyak manusia yang pengen tahu kekurangan setiap orang, enggak ada pekerjaan. Itu adalah sifat buruk. Jangan sampai seneng tahu si A ini, tahu si B orangnya begini. Jangan seneng Ibu Bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa tutup rapat-rapat telinga kita. Setiap mendengar berita langsung aja hengkang. Enggak urus gitu. Katakan gak tak reken, bahasa Jawa bukan Bu? Pokoknya enggak digubris, ya. Kalau ada omongan tentang orang lain itu enggak usah digagas, karena itu akan merusak diri kita, akan mengganggu kesolehan dan kejiwaan kita. Kejiwaan seorang muslim itu mengakui, sadar diri, tahu betul dosa-dosanya, karena pasti punya. Karena Allah sayang, ditutupi dari pandangan orang. Ucapkan alhamdulillah. Dengan kita sadar, kita tahu kalau kita itu punya dosa, nanti gayanya berkurang. Sombongnya enggak kayak itu lagi. Kita enggak bakalan jadi orang yang sombong, jadinya orang yang baik, rendah hati. Kalau rendah diri itu bagus enggak Bapak? Rendah diri, ya maksudnya merendah, ya, bukan rendahan gitu. Merendah akan mulia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sadar, tahu diri, akan mencari sebab-sebab dia kok bisa jatuh kepada maksiat, jatuh ke dalam lubang dosa. Dia harus mencari, hamba Allah, kita jamaah rahimakumullah, harus mencari apa penyebabnya saya itu jatuh ke dalam dosa.
Setelah dapat penyebabnya, hendaknya bagaimana menghapus penyebab tersebut. Kalau itu lingkungan, maka harus uzlah, ya. Uzlah itu mengasingkan diri. Ada seorang ulama salaf, Daud At-Ta'i kalau enggak salah, ya. Kita itu disuruh lari menjauh, firru minan nas kama tafirru minal asad, menjauh, larilah dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa, gitu. Maksudnya iktizal, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari pergaulan kalau lingkungannya tidak baik. Dikatakan tidak gaul juga boten nopo-nopo, ya. Menyelamatkan diri itu adalah penting daripada mendapatkan pujian dari manusia. Sebenarnya terjatuh dan terperosok waliyadu billah malah lebih berbahaya. Kalau tahu lingkungan, dia akan mengasingkan diri. Kalau tahu penyebabnya teman, dia akan ganti teman, gitu ya. Berpisah dari teman-temannya yang buruk. Apapun itu wasilahnya, ya kan tadi dicari. Kalau sudah dapat apa gitu, misalnya musuhnya internet, ya enggak internetan lagi. Suka minum berarti minuman, ini minuman. Bagaimana? Talak 3 dari minuman. Berjudi, ya bagaimana menjauh dari yang namanya meja judi, gitu. Semua penyebab-penyebabnya kalau sudah terketahui, dia berusaha untuk menjauhinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi penyebab-penyebabnya dan memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauh, bertaubat, kembali kepada Allah, itu sebuah perjuangan yang berat. Apalagi dosa maksiat yang sudah mendarah daging, sudah sudah enak banget gitu, udah istiqomah, sudah langganan dilakukan, kok harus ditinggalkan? Meninggalkan sesuatu yang enak, sesuatu yang dicintai itu berat sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama madhab Ahmad bin Hanbal, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sama. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dari madhab Syafi'i juga sama, membahas orang-orang yang kembali kepada Allah, meninggalkan dosa yang sudah masuk ke dalam hati. Biasanya orang yang awal-awal bertaubat itu akan ada yang namanya peperangan di dalam hati, ada gejolak, ada galau, ada enggak enak, namanya meninggalkan sesuatu yang nikmat gitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti ada peperangan itu, ya. Rasanya itu balik lagi, lanjut gimana, balik lagi gimana, maka dipesankan nikmati fase-fasenya, ya. Lawan terus, namanya juga sedang hijrah, ya. Sedang berjuang melawan hawa nafsu. Emang innan nafsala ammarotum bisu, kata Allah. Yang namanya hawa nafsu itu ngajaknya kepada yang buruk-buruk. Dan hawa nafsu itu dihiasi dengan yang enak-enak. Kalau menuruti hawa nafsu itu nikmat, karena zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan ikut menghiasi perbuatan-perbuatan mereka, para pelaku dosa. Setan ikut-ikutan, makanya nikmat, enak. Tapi kalau sholat itu, apa setan membantu? Itu butuh perjuangan, bangunnya apalagi lebih maju apa mundur Bapak subuhnya? Maju apa mundur sih namanya? Tuh lebih
maju ya, maju lagi adzannya, subhanallah. Kan Masya Allah, perjuangan untuk membuka kedua mata kita itu lebih perjuangan lagi. Setannya enggak bantu, malah bergelantungan di bulu mata kita gitu. Malah bagaimana menutupi mata kita supaya susah bangunnya. Tapi kalau dosa gitu enak, maka karena enak lama. Tapi taat kepada Allah karena enggak enak jadi sebentar, tapi bisa lama bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ngajinya lama sampai lupa makan, ada yang sholatnya lama sampai lupa istri. Iya enggak Bu? Suami ibu ya sholatnya lama sekali ya, ditungguin gitu, lupa istri gitu. Ada istri yang lama ngapain, beramal soleh, zikirnya, lupa menyiapkan sarapan gitu misalnya. Saking hebatnya mendapatkan nikmat ketika beramal soleh. Ada yang begitu sampai tingkatan gila, gila baca Al-Quran, gila sholat, gila zikir, gila sodakoh, sodakohnya menggila, subhanallah. Orang-orang di dalam dosa juga ada yang gila-gila, gilanya banyak ya, gila ini dan gila itu, wal iyadu billah. Biasanya orang-orang yang awal-awal bertaubat, meninggalkan dosanya, kembali kepada Allah, mengalami guncangan dahsyat dan hebat. Maka sebagai penyemangatnya adalah ingat salah satu firman Allah misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya cantik, 222. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertaubat kembali kepada Allah itu terbuka lebar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, suka taubat, dosa taubat, dosa lagi bertaubat lagi, dosa lagi bertaubat lagi. 3 kali enggak, 13 kali mungkin kita berdosa, 300 kali, 333, pakai nomor cantik sekalian ya. Masa 333? Lebih kayaknya, pasti lebih. Ibu bapak saudaraku sekalian rahimakumullah, sudah ngitung belum dosanya? Saking banyaknya sampai nggak terhitung kan? Bukan cuma 333, banyak sekali. Tapi ingatlah, Allah itu mencintai orang-orang yang suka taubat. Taba yatubu, kata kerja, fiilnya begitu. Atubu ilallah. Jamaah rahimakumullah, sering-sering perbanyak berucap atubu ilallah, atubu ilallah, atubu ilallah, atubu ilallah. Aku bertaubat kepada Allah. Astagfirullah. Redaksi lain juga ada di dalam syariat kita. Aku memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, atubu ilallah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri dan jiwanya. Banyak istighfar, itu namanya membersihkan diri. Berzikir secara umumnya itu salah satu amalan khususnya adalah istighfar, mensucikan diri. Atau setiap melakukan sebuah dosa, dia sadar, langsung dia ganti setelah itu dengan kebaikan. Misalnya langsung ambil air wudhu, melakukan sholat 2 rakaat, sholatut taubah, sholat taubah misalnya. Atau langsung ambil isi dompet gitu, langsung sodakoh misalnya.
Setiap melakukan keburukan, dia sadar betul, langsung ganti waktu itu juga sama, mensucikan diri. Allah suka mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Piring habis dipakai kotor langsung dicuci. Istilah gampangnya seperti itu. Jemaah semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka lebar cinta Allah. Yang kedua, orang yang bertaubat itu akan mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan hidup atau keadaan hati yang baru, rasa baru. Karunia-karunia Allah akan dia dapatkan. A, B, C, D, E, F, banyak. Misalnya salah satunya tadi ya, dia akan menjadi orang yang sadar akan kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi akan mutola'atu aibin nafsi wal amal. Orangnya itu kalau mendapatkan bimbingan Allah ya, dapat karunia dari Allah, dia akan sibuk menghitung-hitung aib-aib dirinya dan akan menghitung-hitung tentang amalnya. Amalnya apa? Kita udah ngapain? Apa yang sudah saya siapkan untuk besok? Aib saya A, B, C, D. Melihat orang lain, enggak, saya juga punya gitu. Ketika mendengarkan berita apa ya Bapak Ibu ya? Kalau saya buka Facebook itu ada artis apa gitu, selingkuh atau apa gitu ya, katanya enggak mau, katanya diselingkuhin. Kalau saya bagus, enggak selingkuh, ternyata selingkuh juga. Beritanya kayak gitu, kita enggak tahu ya. Langsung aja selewat aja. Jamaah rahimakumullah, kalau mendapatkan berita begituan, apalagi perzinaan, langsung lewat aja. Jangan ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan melanjutkan berita ya. Apalagi tentang perzinaan. Menuduh orang berzina itu dosa besar gitu. Diancam kita dengan ancaman keras oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan menuduh orang itu harus mendatangkan 4 saksi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jangan sembarang menuduh. Kalau cuman lihat sendirian itu juga belum diterima, walaupun kita solehahnya kayak apa gitu. Kalau cuman kita toh, saya lihat langsung pakai 2 mata saya gitu, mata telanjang gitu, nggak pakai kacamata gitu. Malah burem ya kalau saya, itu kelihatan bohongnya, itu malah nggak kelihatan. Jamaah rahimakumullah, apalagi permasalahan al-qadhaf, menuduh orang berzina. Jangan, kalau nggak bisa mendatangkan 4 saksi di depan hakim, nggak usah. Itu begituan itu lewat aja. Mari kita sibukkan dengan aib kita, yang mana kita sendiri tahu betul ya, dan paham betul kita itu seperti apa, gayanya seperti apa. Di depan orang kayak orang nggak punya aib ya, sebenarnya banyak. Maka mari kita rendahkan kita. Maka peluang iblis untuk menjadikan kita sombong itu 0 kalau bisa. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya kurang lebih seperti tadi. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun kecil ya. Yang boleh sombong itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anal Malik, akulah raja gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada raja lagi sekarang. Kemarin pas di dunia banyak yang mengaku berkuasa gitu. Silahkan 5 periode juga silahkan gitu. Tapi besok di akhirat sudah enggak ada raja lagi. Sudah enggak ada yang bergaya lagi. Maka kita jangan.
Kesombongan adalah ridai, kata Allah ya. Kesombongan itu adalah selendangku. Jangan ngambil selendang Allah. Siapa yang mengambilnya, akan ada sesuatu itu. Maka kita mari kita rendahkan diri kita. Merasa kurang terus. Musyahadatu al-minnah, akan mendapatkan apa? Melihat karunia-karunia Allah. Allah tuh masih sayang begini, oh masih begini, masih begitu, kok nggak diapa-apain ya sama Allah. Ucapkan alhamdulillah, buktinya nggak diapa-apain, kita nggak kena petir, padahal dosanya serem gitu misalnya. Rasakan kasih sayang Allah itu yang kita dapatkan banyak sekali. Padahal kalau setiap dosa itu langsung ada hukumannya, kita sudah enggak ada hari ini. Sudah dari kemarin-kemarin, mungkin tahun-tahun kemarin, kita sudah lenyap dari muka bumi Allah. Waliyadzubillah, maka bersyukur puji Allah, alhamdulillah. Orang yang kembali bertaubat kepada Allah akan mendapatkan rasa-rasa baru, lebih semangat, mendapatkan nikmat ya. Salah satunya tadi, akan selalu sadar, akan merasakan semangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan banyak angan-angan, maksudnya jadi rencana amal ini, rencana amal itu. Beda sama orang yang tidak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan rencana, boro-boro kebayang gitu ya. Bertaubat pun boro-boro, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang begituan. Mudah-mudahan kita itu apa-apa langsung jelek. Berbuat apa? Konangan, alhamdulillah bu. Jangan bilang kalau saya kok tersalahkan terus, tadi kok nggak pernah diapa-apain. Ngapain? Malah iri sama orang yang tidak mendapatkan peringatan dari Allah. Kita kalau mendapatkan itu adalah sebuah minnah, karunia. Alhamdulillah, ada yang ngingetin, teman kita nyelekit gitu, kalau kita salah dikit nyelekit gitu, itu adalah cara Allah mungkin. Maka sudut pandang aja sebenarnya, kalau kita berbaik sangka, kita akan senang. Bahkan malah kita tuh akan pesan kepada teman-teman kita, pokoknya kalau panjenengan melihat saya agak error, agak menyimpang, agak aneh, apalagi error beneran, apalagi menyimpang beneran, tolong ingatkan saya. Nah, kalau bisa malah begitu ya. Minta nasihat kepada setiap orang, itu seorang hamba Allah. Sampai disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang meminta kepada kamu nasihat, maka nasihatilah. Seakan-akan yang disuruh adalah beri nasihat kepada orang, padahal di balik itu sebenarnya pesan yang jauh lebih penting adalah sering-seringlah minta nasihat, bukan sering-seringlah memberi nasihat kepada orang. Memberi nasihat itu kalau diminta, jamaah rahimakumullah. Seperti saya diminta Ustadz Wicat tuh, diminta Bapak Takmir ngisi pengajian, itu namanya diminta. Kalau diminta memberi nasihat, kata Nabi, kasih nasihat karena diminta. Kalau enggak diminta sih ngapain? Bilangin orang, ngandani orang tuh ngapain? Mending menasehati diri sendiri ya. Mending ngandani diri sendiri, karena diri sendiri juga lebih butuh akan nasihat. Sebenarnya begitu pada hakikatnya. Setiap kita jamaah rahimakumullah butuh banyak nasihat. Tapi nasihat itu tidak harus lewat orang yang berada di depan kita dan ngomong langsung. Nasihat itu banyak ya, dari keadaan, dari anak kita, dari tetangga kita. Bisa jadi, Pak ratau ngaji, kata anaknya yang kecil gitu misalnya. Itu kata-kata ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan bilang apa ya, langsung jelek. Oh iya juga, jawab aja. Iya juga ya. Pak Era tahu ngaji. Ade TPA terus. Nah itu ucapan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu-begituan itu dari Allah Azza wa Jal. Butuh nasihat. Kita itu sebenarnya butuh nasihat. Maka mohonkan kepada Allah. Bersyukur yang banyak. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, maka setiap ketemu orang baik, monggo minta nasihat, minta doa. Jangan pelit-pelit, minta doa. Gengsinya buang. Gengsi itu dari iblis ya. Iblis itu selalu mengajarkan ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Mari kita lawan. Kita katakan dia orang baik. Saya lebih buruk dari dia. Pasti kita menjadi orang-orang yang mulia. Sebagai penutupnya jamaah rahimakumullah, orang yang bertaubat kepada Allah itu walaupun setelah taubat kok jatuh lagi ke dosa yang sama, pintu taubat tetap terbuka. Surat Az-Zumar 52 kalau nggak salah ayatnya, tapi kalau suratnya pasti qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sampai berpesan karena banyak umat ya sudah mungkin taubat tapi balik lagi, taubat, balik lagi, taubat, balik lagi, kan malu ya, balik lagi kayaknya mustahil lah masa bohongin Allah, apalagi dapat ceramah. Itu namanya apa istilahnya itu, maaf itu mantatin Allah gitu, sampai mengucap kata tersebut. Ada yang ceramah begitu, orang yang minta ampun besoknya lagi taubat lagi, besoknya lagi dosanya sama. Kalau terus-terusan itu nanya mantatin Gusti Allah gitu. Kalau saya nggak begitu ya. Bukan itu. Pokoknya setiap kita jatuh ke dalam dosa, kembali lagi kepada Allah. Sampai Allah tuh berpesan, wahai Muhammad, nabinya disuruh menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Kayak tadi tuh 3 kali, 4 kali, 5 kali tobat, tapi lagi gitu. Kalau bahasa kitanya ngapusi gitu, kalau istilah kita. Tapi bagi Allah tidak ada. Yang berlebih-lebihan, melampaui batas, katakan kepada mereka, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas sekali. Dikuatkan lagi dengan firman Allah lanjutannya tadi tuh, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampaikan, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Apalagi cuman 1 kali 17 ya. Semua dosa, kebayang enggak Bapak Ibu? Semua dosa, dan gak usah disebutkan ya, nggak bisa nyebutinnya, soalnya semua itu Allah mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampai kapan wahai Imam Ali ya, khalifah keempat, didatangi orang tentang taubat. Saya jatuh ke dalam dosa, wahai khalifah, bertaubat kepada Allah. Datang lagi, saya jatuh lagi wahai khalifah, taubat, minta ampun kepada Allah. Datang lagi, tapi saya dosa lagi, sama lagi dosanya. Pokoknya minta ampun kepada Allah. Saya malu wahai khalifah. Sampai kapan? Sampai setan yang putus asa, bukan kamu gitu. Kadang manusia yang lemah itu kan malah putus asa, sekalian aja lah. Udah gitu ustadznya pulang dukung, nggak bakalan diampuni. Kowe ngapusi Gusti Allah terus, wis rono gitu. Ya udah sana, lanjutin aja dosanya. Malah didukung sama Pak Ustadz ya. Harusnya dibilangin, udah pokoknya ingat
kembali aja kepada Allah. Sampai kapan? Sampai setan yang putus asa. Karena setan yang nggak pernah putus asa, makanya berulang-ulang kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita juga lawan dengan berulang-ulang, bolak-balik ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun, diampuni. Diampuni jamaah rahimakumullah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mudah-mudahan Allah cintai kita, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita sehingga kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak innana kunna minadh dhalimin. La tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.